saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah ilmu ekonomi. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Namun, tidak semua topik dalam matematika murni yang dipelajari untuk memahami matematika ekonomi. Topik-topik matematika murni yang bersangkutan antara lain fungsi, program linier, matriks, deret, dan kalkulus. Selain itu, penggunaan variabel-variabel juga diberlakukan dalam matematika ekonomi. Biasanya, variabel yang digunakan dalam matematika murni yaitu X, Y, dan Z. Dalam matematika ekonomi, variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi seperti P sama dengan harga atau price, C biaya atau cost, Q jumlah yang diminta atau ditawarkan atau quantity, R penerimaan, L investasi, dan I tingkat suku atau bunga. Tingkat suku bunga. Model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan dua atau lebih variabel yang menjelaskan hubungan yang ada antara variabel-variabel, menggambarkan hasil ekonomis cicil hubungan tersebut, memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Model ekonomi berbentuk model matematika terdiri dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel dilambangkan dengan huruf. Variabel itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu variabel yang nilainya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen adalah suatu variabel yang nilainya diperoleh dari luar model. Yang kedua adalah konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu model tertentu. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah angka pengali antara konstanta terhadap variabelnya. Dan yang keempat adalah parameter. Parameter didefinisikan sebagai suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah lainnya. Selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Model-model matematika sering mencakup suatu pernyataan atau sekelompok pernyataan yang meliputi berbagai simbol dan variabel-variabel dan konstanta-konstanta. Pernyataan-pernyataan dalam bentuk matematika dianggap sebagai lambang. Jika suatu lambang mempunyai bagian-bagian yang dipisahkan tanda positif atau negatif, maka di bagian-bagian ini secara individu disebut suku. Faktor-faktor yang sering disajikan dalam setiap suku. Satu faktor adalah satu dari pengali-pengali yang dipisahkan dalam suatu hasil kali. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, sedangkan pertidaksamaan adalah pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang itu tidak sama. Perbedaan matematika ekonomi dengan matematika murni. Yang pertama yaitu matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi dengan konvensi. Metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana seperti diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dan persamaan diferensial, matriks aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya. Yang kedua adalah matematika murni. Matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih pada sebab dan akibat. Alasan berbanding sebagai sebuah aplikasi dari alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu barisan dan deret. Barisan adalah suatu urutan bilangan dengan aturan tertentu. Setiap bilangan dalam suatu barisan disebut dengan suku, yang disimbolkan dengan huruf U, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma.
Bentuk umum sebuah barisan dapat ditulis seperti U1, U2, U3, U4 sampai ke UN atau U seterusnya. Adapun rumus dari barisan adalah UN sama dengan suku ke N. Contohnya ya, tentukan 5 buah suku pertama dari barisan yang memiliki rumus suku ke N. UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, untuk cara menjawabnya seperti ini. UN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk U1-nya adalah 2-nya dikalikan dengan 1 karena U-nya adalah U1 dan dikurangkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Dan U2 sama dengan 2 dikalikan dengan 2 karena U-nya adalah U2 dikurang dengan 1 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk seterusnya U3 sama seperti yang U1 dengan U2, 2-nya dikalikan dengan 3 karena U-nya adalah U3. 2 dikali 3 dikurang 1, 2 kali 3, 6, dikurang 1 sama dengan 5, maka hasilnya ada 5. U4 sama dengan 2 dikalikan dengan 4 karena U-nya adalah U4, dikurang 1 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8, dikurang 1, maka hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir adalah U5. U5 sama dengan 2 dikalikan 5, sama seperti yang tadi karena U-nya adalah 5, maka 2-nya dikalikan dengan 5. Dikurang 1 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10, dikurang 1 sama dengan 9, maka hasilnya adalah 9. Jadi, 5 suku pertama barisan di atas adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Itulah cara mencari barisan. Selanjutnya yaitu deret. Perhatikan kembali barisan U1, U2, U3, dan U4 sampai dengan UN. Jika suku-suku tersebut dijumlahkan dalam bentuk U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah U4, dan seterusnya, maka penjumlahan barisan tersebut dinamakan dengan deret. Jumlah suku pada barisan hingga N suku pertama dinyatakan dengan SN. Misalnya, jumlah 5 suku pertama ditulis S5 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Contohnya, diketahui suatu deret 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya. Hitunglah jumlah 5 suku yang pertama. Jawab. Itu cara menjawabnya seperti ini. Suku 5 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah dengan 5 sama dengan 9, 9 ditambah dengan 7 sama dengan 16, 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Itu cara untuk mencari deretan. Yang selanjutnya adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Bilangan tetap itu disebut beda atau selisih dan dilambangkan dengan huruf B. Sedangkan suku yang pertama atau U1 dilambangkan dengan A. B itu sendiri adalah beda yang atau selisih. Sedangkan A adalah suku pertama dan N adalah banyaknya suku dan UN adalah suku ke N. Dilambangkan dengan FN. Dengan notasi tersebut, bentuk barisan aritmatika secara umum sebagai berikut. Nilai UN itu sama dengan A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 4B, A plus 5B, dan seterusnya. Nilai N adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rumusnya yaitu B sama dengan UN dikurang 1. Contoh soal, contohnya ya. Diketahui barisan aritmatika 3, 8, 13. Ditanyanya adalah suku ke-10 dan
rumus suku ke n barisan tersebut. Untuk mencari jawabannya adalah barisan aritmatika 3, 8, 13 diperoleh suku pertama A sama dengan 3 dan beda atau B sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U10-nya adalah 3 ditambah, karena U-nya adalah U10, maka nilai N-nya adalah 10. 3 ditambah dengan 10 dikurang dengan 5 dikali 5. 3 tetap, 10 dikurang 1 sama dengan 9, artinya 3 ditambah dengan 9 dikalikan dengan 5. 3 itu masih tetap, 9 dikali 5 hasilnya 45, ditambah dengan 3 maka hasilnya 48. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 3 ditambah N dikurang 1 dikali 5 sama dengan 3 ditambah 5 dikali N dikurang 5. Hasilnya adalah 5N dikurang 2, karena 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah suku pertama dari deret aritmatika dilambangkan dengan Sn. Jumlah n suku pertama dari deret aritmatika ditentukan dengan rumus, yaitu UN dan Sn. UN sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1. Contohnya adalah, carilah jumlah 50 suku yang pertama dari deret aritmatika, dari 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya. Cara menjawabnya atau cara mencari jawabannya adalah A sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dikurang 1 sama dengan 1, dan N-nya adalah 50. S itu sama dengan 50, karena nilai N-nya adalah 50, dikali 2 kali 2 ditambah 50 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 25 dikali 4 ditambah 49. Hasilnya adalah 25 dikali 53, dan hasil akhirnya adalah 1325. Oke, baiklah, itulah 2 materi, yaitu tentang prinsip dasar matematika ekonomi dan barisan dan deret yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf.